Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 9 yang sholih dan sholihah di mana saja kalian berada, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta hidupnya selalu bahagia. Pada pertemuan kali ini, materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 SMP semester genap tahun pelajaran 2020-2021 pada bab mengasah pribadi yang unggul dengan santun dan malu. Ini merupakan lanjutan dari materi bab ke-9 kemarin yang kita sudah bahas tentang tata krama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perilaku atau sikap santun dan sifat malu. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan setelah anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak mampu menjelaskan pengertian santun dengan benar, menyebutkan dalil nakli tentang santun dengan benar, menyajikan contoh perilaku santun sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait dengan benar, menjelaskan hikmah dari sikap santun dengan benar, menjelaskan pengertian malu dengan benar, menyebutkan dalil nakli tentang malu dengan benar, menyajikan contoh perilaku malu sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait dengan benar, serta menjelaskan hikmah dari sikap malu dengan benar. Anak-anak sekalian, bahwasanya santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lembut-lembut, tingkah lakunya halus, serta bisa menjaga perasaan orang lain. Itulah karakter orang yang santun. Dalil nakli sikap santun terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah, hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Abbasin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil ashajji al asri inna fika khoslataini yuhibbuhuma Allahul khilma wal haya'a. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada al-Ashjaj al-Ash'ari sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Adapun contoh perilaku sikap santun, bahwa sikap santun ini bisa kita terapkan di mana saja dan kapan saja. Contohnya di sekolah. Jadi seorang pelajar dengan pelajar lain di sekolah itu harus harmonis, ya. Hubungannya harus harmonis jika dihiasi dengan sikap santun. Misalnya menyapa teman dengan ucapan Assalamualaikum sambil tersenyum, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas dengan cara peduli kepada mereka, mematuhi tata tertib sekolah, menghormati bapak ibu guru dan staf tata usaha, kemudian bertutur kata lemah lembut kepada siapa saja, serta menjaga perasaan warga sekolah dengan tidak menyakiti hatinya. Jika perilaku tersebut dilakukan, maka sungguh akan tercipta kehidupan yang aman, kehidupan sekolah yang aman, damai dan membahagiakan. Suasana belajar juga sangat menyenangkan dan pada akhirnya prestasi kalian juga meningkat. Kemudian di rumah atau keluarga, yaitu seorang anak misalkan wajib menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Bentuk hormat dan sayang kita kepada orang tua diantaranya dengan bertutur kata santun kepada keduanya. Semua nasihat orang tua harus ditaati sepenuh hati karena mereka telah merawat dan mendidik kita sejak kecil. Kemudian di lingkungan masyarakat, bahwa kita juga harus bersikap santun dan sopan di dalam pergaulan masyarakat karena kita sebagai makhluk sosial, kita harus selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, orang lain itu harus diperlakukan dengan baik.
Orang lain di sini maksudnya sahabat, teman, dan tetangga. Khusus kepada tetangga, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memuliakan mereka. Kemudian selanjutnya dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran tentang sikap santun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian kandungan surat Al-Baqarah ayat 83 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia, kepada teman, kerabat, keluarga, bapak ibu guru, dan orang tua wajib diperlakukan dengan baik. Sejatinya kalau kita bersikap baik kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitu juga kalau kita bersikap buruk, jahat kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan buruk dan jahat itu juga akan kembali kepada kita sendiri. Hikmah sikap santun, bahwasanya sikap santun ini manfaatnya adalah pertama, mudah diterima orang lain. Jadi sikap santun akan menjadikan seseorang itu mudah disenangi orang lain, sehingga mudah diterima juga oleh orang lain. Kedua, menunjang kesuksesan. Jadi banyak sekali para pengusaha sukses itu ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesannya. Yang ketiga adalah pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi Allah mencintai hambanya yang memiliki sikap santun, Rasulullah juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa. Anak-anak sekalian yang berbahagia, selanjutnya mari kita bahas tentang pengertian malu. Malu di sini mempunyai makna menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan, karena rasa malu merupakan bagian dari iman. Dalil nakli tentang sikap malu terdapat dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Adapun kandungan hadis tentang sifat malu, bahwa malu merupakan salah satu cabang iman. Seseorang malu untuk mencuri jika ia beriman, malu berdusta jika ia beriman. Seorang wanita malu membuka atau menunjukkan auratnya jika ia beriman. Jika sifat malu berkurang dan mulai luntur, pertahanan diri dalam menghadapi godaan nafsu juga mulai menipis. Malu merupakan salah satu benteng pertahanan seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat. Malu juga merupakan faktor pendukung bagi seseorang untuk melakukan kebaikan. Contoh perilaku sifat malu. Contoh pertama, seorang pejabat yang memiliki rasa malu akan melaksanakan tugasnya
dengan penuh tanggung jawab dan bebas dari korupsi. Contoh kedua, seorang pelajar pasti akan percaya diri dalam mengerjakan soal ulangan tanpa menyontek karena didasari rasa malu. Yang ketiga, contoh seorang pedagang akan malu berbuat curang karena merasa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh keempat, seorang polisi akan malu menerima suap dari pelanggar rambu lalu lintas. Contoh kelima, aparat penegak hukum atau jaksa. Di sini jaksa atau hakim akan malu menerima suap dari tersangka karena ia takut azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh keenam, seorang pria dan wanita akan berpakaian menutup aurat karena menjaga harga diri dan kehormatannya. Jadi ketahuilah bahwa hakikat malu sebenarnya di sini bukan tidak percaya diri, minder atau merasa rendah diri. Dalam hal-hal yang baik dan positif, kamu tidak boleh malu. Rasa malu haruslah dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malu itu berasal dari mana? Malu itu berasal dari keimanan dan pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu akan muncul jika kita beriman dan menghayati betul bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu maha melihat, maha mengetahui, dan maha mendengar. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aktivitas badan, pikiran, dan hati kita semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, ada beberapa hikmah dari sifat malu. Yang pertama adalah mencegah dari perbuatan tercela. Jadi seorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela sebab ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Jadi rasa malu kepada Allah akan mendorong seseorang itu berbuat kebaikan sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Yang ketiga adalah mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dari pembelajaran ini bisa kita simpulkan bahwa santun adalah berkata lemah lembut dan bertingkah laku halus dan baik. Santun mencakup dua hal, yaitu santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan atau tingkah laku. Yang ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 memerintahkan agar bertutur kata yang baik kepada manusia, kepada sahabat, teman, tetangga, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek serta merasa sangat tidak enak hati jika melakukan perbuatan tercela. Yang kelima, malu merupakan salah satu benteng pertahanan dalam menghindari perbuatan maksiat dan pendorong melakukan kebaikan. Terakhir, sumber sifat malu adalah iman dan pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih sudah menonton video mulai awal sampai akhir. Jika ada materi atau tugas yang belum paham bisa langsung ditanyakan melalui WhatsApp atau telepon. Tugasnya sudah tertera nanti di dalam postingan Google Classroom, bisa langsung dicek dan dikerjakan sesuai jadwal. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.